Halo warga, halo Presiden Joko Widodo. Hari ini Kamis 10 Desember 2020. Pagi tadi saya nonton video pidato Presiden Joko Widodo soal kondisi HAM di Indonesia. Tentu karena hari ini Hari HAM Internasional. Ya sebagai Presiden pasti isi pidatonya yang bagus-bagus, menyatakan negara ini dan itu. Tapi apa benar jika dinilai dengan realita yang ada di Indonesia yang dirasakan oleh warga semua? Stay tune di video ini karena seperti biasa Kontras akan bikin video reaksi yang berjudul Ngegas, Kritik Negara bareng Kontras. Oke, jadi kita lihat dan nilai bersama-sama apa benar isi pidato di istana tadi pagi oleh Presiden Joko Widodo. Kita mempunyai komitmen yang sama bahwa penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM menjadi pilar penting bagi Indonesia untuk menjadi bangsa yang lebih beradab, lebih tangguh, dan lebih maju. Pemerintah tidak pernah berhenti untuk menuntaskan masalah HAM masa lalu secara bijak dan bermartabat. Kita harus bekerja sama menyelesaikannya dan mencurahkan energi kita untuk kemajuan bangsa. Melalui Menko Polhukam, saya telah menugaskan agar penyelesaian masalah HAM masa lalu terus dilanjutkan yang hasilnya bisa diterima semua pihak, serta diterima dunia internasional. Oke, tadi di part pertama kita lihat bagaimana Presiden Joko Widodo ngomongin kasus pelanggaran HAM berat. Satu hal yang dia janjiin sejak periode pertama di 2014, dan bilangnya selalu berkomitmen katanya untuk mau menuntaskan. Tapi kenyataannya ya masih jauh panggang dari api. Mungkin beliau lupa bahwa jaksa agung yang dipilih, yakni siapa namanya, jaksa SP12. Bukan SP Burhanuddin yang bilang bahwa kasus Semanggi 1 dan 2 bukan pelanggaran HAM berat. Dinyatain salah oleh PT UN, tapi jaksa agung malah ngajuin banding gitu. Ya ini jaksa agung harusnya nyelesain kasus bahwa penjahatnya ke persidangan, tapi malah mau melawan korban di pengadilan lainnya gitu. Ngaco parah. Itu catatan 2020, Pak Jokowi malah mundur kayaknya. Terus juga bilang lewat Kemenko Polhukam mau menyelesaikan. Nah, kita punya satu footage video hasil diskusi bareng salah satu pejabat dari Kemenko Polhukam soal KKR. Kayaknya sih biar teman-teman sendiri aja ngelihat dan nilai apa yang dimaksud oleh pejabat Kemenko Polhukam itu gitu. Kita ketahui bersama bahwa peristiwa dugaan pelanggaran HAM berat ini ada 14 peristiwa ya, di mana berkas-berkas penyelidikannya ini sudah dilakukan oleh Komnas HAM yang kemudian diserahkan kepada kejaksaan. Dan alhamdulillah sampai sekarang permasalahan ini, proses yudisial ini belum dapat kita selesaikan gitu. Nah, lucu kan lihat tadi komentar dari pejabat Kemenko Polhukam soal penuntasan kasus HAM berat yang mau dipakai lewat mekanisme KKR atau Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang perpresnya juga belum bisa kita lihat sampai sekarang wujudnya seperti apa gitu. Jangan sampai adanya aturan soal KKR malah bikin penuntasan secara hukum dilewati begitu aja dan ya damai-damai buatan gitu aja, tapi kenyataannya nggak seperti itu gitu. Wah, ini kita ngambil lokasi yang beda, bukan dalam rangka nambah estetik dan sebagainya, tapi baru 5 menit di depan istana kita udah disuruh geser. Ini bukti bahwa 2020 kebebasan sipil, demokrasi dan sebagainya menyusut. Kita udah nggak bisa lagi nyampe ekspresi di depan istana, padahal cuma ngambil gambar bukan aksi. Dan itu memang kenyataan yang terjadi di lapangan ya, di berbagai wilayah, di aksi tolak Omnibus Law dan sebagainya. Saat ini kita sedang menghadapi krisis yang berat akibat pandemi COVID-19 yang mengakibatkan krisis kesehatan dan krisis perekonomian. Kita terus bekerja keras untuk menghambat penyebaran virus, mengobati yang sakit, mencegah kematian, serta memberikan bantuan ekonomi bagi masyarakat tidak mampu dan UMKM. Kita harus menjaga agar pandemi tidak
memperburuk pemenuhan hak asasi masyarakat. Di lanjutan videonya, Presiden Jokowi ngomongin soal COVID. Virus corona udah sampai Indonesia. Gue jadi ngeri. Ya, berbagai peran negara dan pemerintah lah dalam menyelesaikan permasalahan ini yang dirasakan langsung oleh warga ya. Tapi teman-teman pasti ingat, belum lama ada temuan dari KPK soal korupsi dana bantuan sosial. Ya sebenarnya receh sih kalau dilihat dari nominal total anggarannya gitu. Kita harus kritisi sebenarnya berapa sih yang dirampok dari uang bantuan sosial COVID itu. Plus dari COVID, Pak Jokowi juga ngomongin hak asasi manusia dan masyarakat. Tapi kenyataannya kita bisa nilai sendiri gimana di lapangan bahwa COVID cenderung emang tajam ke rakyat dan warga untuk menghukum, tapi tumpul ke atas gitu. Seperti yang ada di laporan kontras di tahun 2020 ini. Pembangunan infrastruktur juga harus kita dedikasikan sebagai prasarana untuk pemenuhan HAM dengan menjamin keterjangkauan hak mobilitas, hak kesehatan, hak pangan, dan hak kebutuhan dasar yang merata termasuk bahan bakar satu harga. Kemudian di sisa videonya Pak Jokowi juga ngomongin soal peran pembangunan infrastruktur yang ya kita bisa lihat sebagai contoh juga bahwa itu ternyata berbeda sama di lapangan ya. Bilangnya buat kemajuan masyarakat dan sebagainya, tapi masyarakat adat, masyarakat asli seperti di beberapa titik di Kodingareng, kemudian Kodingareng itu di Sulawesi, kemudian ada di Kinipan, di Kalimantan Tengah, terus juga ada di berbagai titik lainnya, mereka nggak dilibatkan dan cenderung akan direpresi hak-haknya gitu. A few moments later. Oke, ternyata kita harus pindah lagi, walaupun berarti sebenarnya di Monas public space ya, atau tempat umum, tempat wisata bahkan, tapi ya mungkin karena berbagai alasan, COVID dan sebagainya kita harus geser. No problem, tapi lagi-lagi paling terakhir kita mau ngomongin bahwa pidato Pak Jokowi itu soal Hari HAM di pagi tadi di depan istana, ya itu kayaknya masih jauh dari apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Bahkan 2020 ini gejalanya makin seram, COVID dijadikan dalih pandemi ini untuk kita bisa melancarin berbagai hal. Kita bisa lihat dan nilai sama-sama bahwa 2020 ini banyak banget contoh dan bukti betapa demokrasi, kebebasan itu direpresi habis-habisan. Oke, itu aja edisi Nugas kali ini. Semoga kita bisa bikin semua hal menjadi lebih baik dan semoga teman-teman tetap sehat semua dimanapun teman-teman berada. Hidup korban, jangan diam, lawan.